Baik, itu untuk si login API ya. Sekarang kita akan membuat untuk CRUD produk atau create, read, update, dan delete. Yang pertama kita akan membuat model produknya. Model produk berarti di Visual Studio Code-nya kita ke model, ini klik kanan, tambahkan produk titik PHP, enter. Terus ini saya copy lagi dari registrasi, kita buka produk, paste. Diganti di sini adalah produk, kemudian tabelnya kita ganti produk. Lalu fieldnya, kemarin field untuk produk itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Cuman ID ini kan kita nggak gunakan ya, kita nggak panggil. Nanti dia auto increment sendiri atau datanya bertambah sendiri. Jadi kita hanya panggil kode produk, nama produk, dan harga. Berarti di sini nama menjadi kode produk. Kemudian ini jadi nama produk, kemudian si password itu menjadi harga, lalu disimpan. Nah, jika sudah, sekarang kita bikin si controllernya, controller untuk si produk. Nah, berarti kita ke controller, kemudian new file, namanya adalah product controller, enter. Nah, jika sudah dibuat, ini silakan kalian buat untuk codingan produk controller. Di sini di slide itu sudah saya bagi ya. Pertama untuk nge-create, kemudian untuk si readnya itu ada dua, yaitu untuk function list ini tampil keseluruhan dan ini tampil berdasarkan ID-nya. Jadi ada dua tuh. Terus ada update. Ini update adalah mengedit data yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah untuk si delete. Nah, ini kan sudah dipecah-pecah ya. Dari misalkan membuat si main kelasnya dulu nih, si product controller. Kemudian di dalam main kelasnya ini ada function-function. Ada function create, terus ada list, show, update, dan yang terakhir adalah delete. Ini kalau dipisah-pisah gini fungsinya ya biar kalian gak terlalu bingung ya. Cuman kalau misalkan kalian mau ngoding dari awal atau mau ngoding keseluruhan, nanti sudah disiapkan nih ya untuk coding product controller secara keseluruhannya. Jadi bisa kalian ketik sendiri sampai sini ya. Nah, ini karena untuk mempersingkat waktu aja, jadi saya akan copy paste aja. Paling hanya saya akan jelaskan untuk poin-poinnya. Paste. Terus jangan lupa disimpan. Nah, pertama saya akan jelaskan untuk function create. Nah, function create ini adalah request untuk menginput ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini akan ditampung ke dalam masing-masing variabel. Nah, nanti data untuk kode produk akan ditampung ke kode produk. Terus nanti prosesnya akan masuk ke kode produk. Ya, ini kode produk di sini adalah data yang ada di database. Kemudian tabelnya tabel produk, lalu fieldnya adalah kode produk. Sama kode produk, nama produk, kemudian harga. Udah nih. Terus nanti dia akan nge-create atau nyimpan. Nah, di sini akan membuat namanya si produk. Variabel produk perintahnya adalah produk create atau produk simpan. Apa yang disimpan? Yang berdasarkan dari inputan yang ada di variabel ini. Makanya di sini data untuk field kode produk berdasarkan dari si variabel kode produk. Data dari field si nama produk itu berdasarkan dari inputan di variabel yang ada di variabel nama produk sampai untuk si harga. Gitu. Nah, jika sudah nih, baru nanti akan menampilkan hasilnya, yaitu return this response, hasil yaitu kodenya berhasil 200, statusnya true. Kemudian kita akan panggil datanya adalah produk, berarti nanti akan tampil nih data yang sudah kita input seperti itu ya. Nah, ini untuk yang function nge-create atau menambahkan data baru. Terus yang berikutnya ada function untuk list atau method list. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menampilkan data keseluruhan. Kalau misalkan di situ di table produk datanya atau recordnya hanya satu, berarti ya hanya satu aja. Tapi kalau misalkan kalian input ada 2, ada 3, ada 4, ada sampai 5 misalkan, nanti data yang akan ditampilkan itu ada 5 data gitu. Akan dia nanti akan memanjang ke bawah. Nah, di sini
perintahnya adalah produk all, jadi dia akan mengelis atau menampilkan semua. Terus return hasilnya di sini adalah tetap memanggil produk yang ada di sini ya. Terus yang berikutnya itu function show. Nah, show di sini itu adalah menampilkan data berdasarkan ID atau si primary key-nya tabel produk itu kan ID ya. Nanti kita cari misalkan ID 2, 3, 4 terus seterusnya, nanti dia akan menampilkan yang berdasarkan ID-nya. Nah, di sini perintahnya adalah find or fail, berarti cari atau fail. Kalau itu tidak ketemu ya, bahasa sederhananya. Nah, kalau sudah, ini akan return atau menampilkan hasilnya. Ini saya enter aja. Nah, menampilkan hasilnya di sini produk ya, berarti akan menampilkan yang ada di sini variabel produk. Terus yang berikutnya ada function untuk update ya. Nah, update di sini kita berdasarkan si primary key. Lagi-lagi primary key-nya adalah si ID. Nah, di sini ada mencari kode produk. Ya, ini menampilkan dulu ya, menampilkan data yang sudah ada. Terus baru nanti dia akan mencari berdasarkan ID, baru hasilnya adalah mengupdate. Jadi konsepnya gini. Data sudah ada nih tampil ya. Data yang awal nih yang belum dirubah, kemudian kita update nih. Misalkan harganya awalnya 1.500.000, saya ganti menjadi 2 juta. Nah, kalau sudah baru dia akan mencari ya berdasarkan ID, ada nggak nih data yang sudah ada di dalam nih, yang sudah di-create ya, yang sudah ada tersimpan. Terus kalau misalkan ada, nanti hasilnya kita buat hasilnya adalah produknya di-update atau diperbaharui. Nah, diperbarui itu ada 3 karena di sini kan menggunakan 3 field, ada kode produk, nama produk, dan harga. Ini sama ya seperti yang ada di create gitu. Cuman bedanya kalau di create dia menggunakan perintah nge-create atau tambah baru, tapi kalau di produk itu menggunakan perintah update atau mengedit ya data yang sudah ada. Makanya nanti yang tidak berubah itu hanya satu, yaitu field si ID. Karena datanya tuh sudah ada, kita hanya ngedit aja. Terus ini hasilnya, respon hasil, kemudian result ya, panggil berdasarkan result yang ini. Terus yang terakhir adalah delete. Nah, delete lagi-lagi ini berdasarkan ID. Jadi berdasarkan primary key ya, jangan lupa. Pertama kita akan cari si primary key-nya ya, kode si ID-nya, misalkan ID 1, 2, 3 atau seterusnya. Kemudian jika sudah ketemu ya find or fail, baru nanti di delete si ID yang akan kita delete. Lalu hasilnya adalah ini 200 untuk si kodenya, kemudian statusnya true dan datanya delete berdasarkan yang ada di sini. Nah, itu adalah untuk coding si produk controller. Nah sekarang kita akan buat si rootnya atau untuk si file atau lokasi si produknya, si CRUD produknya ini. Berarti kita next dulu. Nah, ini adalah untuk root si produknya. Silakan kalian ketik sendiri. Nah, ini masing-masing sudah ada ya perintahnya. Ini untuk read, ini untuk list, kemudian ini untuk show, kemudian post untuk update, terus yang terakhir adalah delete. Nah, ini metode-metodenya beda-beda ya. Nanti ketika sudah dites di Postman-nya untuk RESTful API-nya. Berarti kita buka dulu. Ini saya copy paste aja. Kita buka web, lalu paste di sini. Nah, ini udah ya. Baru nanti kita simpan. Terus yang terakhir adalah tentu saja itu untuk ngetes di RESTful API-nya, itu menggunakan Postman. Pertama kita akan ngetes untuk si ini ya, untuk si create atau tambah baru. Berarti tinggal saya ganti aja. Ini produk. Nah, produk ada 3 ya. Ada kode produk, kemudian ada nama produk, terus yang terakhir adalah harga. Nah, ini kodenya terserah ya kodenya ya, A001 misalkan. Terus ini akan mesin cuci atau kita sesuaikan aja. Ini kulkas SAP aja. Kulkas SAP. Kemudian harganya 2.500.000. 2.500.000. Nih. Lalu ini post ya, jangan lupa produk.
baru di klik send. Nanti akan hasilnya ada di sini ya. Klik send. Nah, berarti ini berhasil ya. Status true, datanya adalah yang sudah kita input. Terus kita lihat dulu nih di localhostnya nih untuk produk nih, kita refresh ya biar memperbarui, baru diklik produk. Nah, ini sudah tersimpan. Ini datanya hanya satu. Kalau misalkan mau nambahin lagi bisa nggak Pak? Bisa. Misalkan kita bedakan. Ini jadi LED, misalkan LG 32 inch, harganya 2.200.000 lah. Baru di send ya, atau tes ya, biar masuk ke database-nya. Nah, ini berhasil. Berarti nanti datanya sudah ada 2. Ini kita refresh. Nah, ini sudah ada 2. Berarti ini untuk create-nya berhasil ya. Saya tambahin satu lagi deh. 3. Ini mesin cuci. Harganya misalkan 1.800.000. Klik send lagi. Nah, berarti di sini data produknya sudah ada 3 ya, ada 3 barang. Terus yang berikutnya kita akan mengetes untuk si listnya ya, atau menampilkan data secara keseluruhan. Berarti di sini kita nggak perlu si body kemudian transform lagi nih. Kita hanya pilih ke parameter nih. Parameter, terus postnya kita ganti get. Karena prosesnya itu kita akan mengambil data untuk apa? Untuk menampilkan. Nah, jika sudah, silakan klik send. Ini nggak usah dirubah ya, hanya get kemudian parameter ini aja. Sebenarnya kalau ini body nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Karena kan kita tidak ada proses input, hanya menampilkan. Jika sudah, kita klik send. Nih, ya. Nah, ini dia menampilkan data keseluruhan. Tadi datanya kita sudah input adalah 3 buah atau 3 barang. Jadi nanti dia akan menampilkan keseluruhan. Ya, sesuai dengan yang ada di database. Ini saya refresh. Nah, ini. Terus yang function berikutnya, functionnya itu untuk show ya, untuk show berdasarkan ID-nya. Jadi di sini kan contohnya ada 3 data. Data 1 si kulkas, data 2 si LED, data 3 adalah mesin cuci. Nah, di sini kan keseluruhan nih, takutnya panjang nih atau menampilkan semua. Jadi banyak. Kalau misalkan kita mau cari berdasarkan ID, nah berarti tinggal ganti ininya aja, alamatnya. Alamatnya misalkan kita mau mencari data barang 1 nih. Kita tinggal tambahkan garis miring ID. Nah, di sini 1 berarti barang yang primary key-nya adalah 1. Berarti kan nanti akan menampilkan ini aja nih, si kulkas ya. Baru di klik send. Nah, ini berarti berhasil ya untuk menampilkan data berdasarkan si ID atau berdasarkan si primary key atau barang tertentu ya. Kalau misalkan kita mau cari yang data ketiga, si mesin cuci, tinggal ganti aja nih 3. Klik send lagi. Mesin cuci. Ya. Jadi itu ya fungsi untuk menampilkan barang berdasarkan ID. Terus yang berikutnya itu kita mau mengupdate produk. Nah, update produk itu nanti kita ganti lagi ya, metodenya menjadi post, lalu alamatnya ini nanti tambahkan ID-nya lalu /update. Berarti ini akan mengedit data yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat di postman-nya body, nah di sini ya kita akan mengedit si data yang ketiga ya. Data ketiga yaitu A03 mesin cuci Aqua, kemudian harganya 1.500.000. Nah, di sini misalkan saya edit data produknya untuk fill harga. Saya ganti misalkan ada diskon jadi 1.500.000. Terus jangan lupa di penamanya kita tambahkan update. Lalu metodenya jangan lupa dirubah menjadi post. Nah, jika sudah, nanti dari harga 1.800.000 terus dirubah menjadi 1.500.000, terus saya klik send, itu nanti akan berubah ya. Kita pastikan dulu nih di database-nya nih. Ini masih 1.800.000. Berarti kita klik ya. Ini udah sesuai metode post, terus alamatnya ini harganya sudah berubah, baru diklik send. Nih.
kode 200 status true, datanya true. Sekarang kita akan refresh nih, berubah nggak nih? Nah ini berubah nih, dia tetap ya, ID-nya 3, analog 3, mesin cuci aqua, dan harganya jadi turun yang sesuai kita sudah edit, jadi 1.500.000. Udah nih untuk si update. Dan yang terakhir ini kita akan ngetes untuk function delete. Jadi yang dirubah hanya pertama metodenya jadi delete, kemudian ininya dibalikin lagi yang berdasarkan yang si ID ya, baru nanti diklik send. Nah di postman-nya ini saya mau hapus untuk data yang ketiga, saya akan hapus data yang ketiga. Berarti ini saya ganti delete, kemudian di sini saya hapus update-nya jadi data yang ketiga. Ini terserah mau di tab body atau parameter, nggak apa-apa, nggak masalah. Baru nanti kita klik send. Nah ini hasilnya adalah true. Terus kita lihat nih di database, di sini kan masih belum di refresh ya, masih ada. Nah ini kita refresh. Nah ini sudah delete, berarti untuk delete itu berhasil. Udah ya. Ini untuk yang CRUD produk API. Nah, itu adalah materi yang terakhir. Jadi silakan kalian pahami baik-baik dari konsep MVC-nya, kemudian membuat login API-nya, dan yang terakhir membuat CRUD produk atau create, read, update, dan delete produk API-nya. Baik, silakan kalau masih ada yang ini tanyakan, silakan tanyakan aja di kolom komen, atau kalau kalian kelas saya silakan tanya di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya. Terus jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Lalu jangan lupa kalian bagikan atau share ke teman-teman kelas kalian yang belajar mobile programming ini, supaya bisa memudahkan untuk proses belajar mobile programmingnya ya. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!